wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas HK18B. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS Hukum Kesehatan. Ya, langsung aja ya. Soal yang pertama yaitu jelaskan hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Dan tujuannya yaitu menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit di kalangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Dan mengapa diberlakukannya? Untuk meningkatkan kesadaran hukum pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar mengerti hak dan kewajibannya, mendorong terwujudnya praktik kedokteran atau kesehatan yang senantiasa dan sepenuhnya mendomani ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan dan menerima pelayanan atau masyarakat. Soal yang kedua, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Dan menurut pendapat pribadi, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan menurut saya, sehat itu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial. Soal nomor 3, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Yang dimaksud perjanjian itu adalah perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Sumber hukum kesehatan yaitu ada sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Di dalam sumber hukum formal yaitu ada undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan perjanjian doktrin. Yang mendominasi sumber hukum dalam hukum kesehatan yaitu adalah undang-undang. Undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Soal yang kelima, jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Menurut saya, seharusnya BPJS bisa digunakan di seluruh rumah sakit atau seluruh klinik yang ada di Indonesia, tidak hanya 15 klinik yang hanya kerjasama dengan BPJS saja. Karena berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan lembaga jaminan kesehatan yang ada di Indonesia. PT Akses menjadi BPJS Kesehatan, Ristek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak sinkron jika BPJS hanya bisa dipakai di rumah sakit tertentu. Soal selanjutnya yaitu nomor 6. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam aborsi. Sebenarnya aborsi ini dianggap jalan pintas bagi sebagian orang. Mereka sebagian besar melakukan aborsi dengan sengaja karena tidak menginginkan bayi yang dikandung, yaitu dengan cara mematikan bayi secara paksa atau mengeluarkan janin dengan secara paksa. Dan macam-macam aborsi yaitu ada 2. Yang pertama abortus provocatus medicinalis, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan si ibu hamil tidak melanjutkan kehamilannya. Misalnya ibu menderita penyakit jantung, jadi mau tidak mau si ibu ini harus mengeluarkan janinnya dengan secara paksa, yaitu dengan melalui medis. Yang kedua itu abortus provocatus criminalis, yaitu aborsi tipe ini merupakan tindakan secara sengaja mengosongkan rahim dari buah kehamilan yang dilakukan dengan sengaja, bukan karena alasan medis melainkan alasan lain, biasanya hamil di luar nikah, seperti itu. Soal yang bertujuh, pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Jadi malpraktik yang buruk itu yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, terus tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melainkan kewajiban, melanggar suatu ketentuan menurut undang-undang dengan sengaja, dolus forças internasional yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti dengan sengaja melakukan abortus tanpa indikasi,
medis. Eutanasia memberikan keterangan medis yang isinya tidak benar, tidak dengan sengaja, negligent, culpa, atau karena kelalaian. Misalnya itu melantarkan pengobatan pasien sembarangan dalam mendiagnosis penyakit pasien. Yang soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Yang pertama yaitu ada malpraktik perdata, civil malpraktik. Malpraktik perdata terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban atau ingkar janji, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati, Tindakan dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik perdata antara lain yaitu tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, terus melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna, melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat. Yang kedua itu malpraktik pidana. Malpraktik pidana terjadi jika perbuatan dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif melakukan sesuatu maupun negatif tidak melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan tercela atau actus reus dilakukan dengan sikap batin yang salah atau menre berupa sengajaan atau kelalaian. Contohnya malpraktik pidana dengan sengaja adalah melakukan aborsi tanpa tindakan medik, mengungkapkan rahasia kedokteran dengan sengaja. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan euthanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Jadi euthanasia adalah tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang sangat sakit dan menderita, yang diliputi oleh rasa sakit yang tak tertahankan dan tak bisa disembuhkan dengan cara yang relatif cepat dan tanpa rasa sakit untuk alasan kemanusiaan. Macam-macam euthanasia yaitu ada euthanasia aktif, seorang profesional kesehatan bertindak secara langsung dan aktif sengaja menyebabkan kematian pasien, misalnya dengan menyuntikkan obat penenang dan dosis besar. Yang kedua itu euthanasia pasif, tenaga profesional kesehatan tidak secara langsung bertindak dalam mengakhiri nyawa pasien. Terus ada euthanasia volunter, yaitu terjadi atas permintaan pasien kompeten. Pasien sepenuhnya menyadari kondisi penyakitnya, sudah diinformasikan, mengerti apa kemungkinan masa depan dari penyakitnya, menyadari manfaat dan risiko yang terkait dengan pilihan pengobatan penyakitnya. Yang terakhir itu ada euthanasia involunter alias paksaan, terjadi saat pihak lain mengakhiri nyawa pasien melawan pernyataan keinginan asli mereka. Jadi yang terakhir itu syarat atau kriteria seperti apa yang jika euthanasia dilakukan kepada seorang manusia. Pada dasarnya, prosedur euthanasia boleh dilakukan pada pasien yang menderita sebuah penyakit terminal atau fase akhir penyakit di mana peluang kematian muncul sangat besar, sehingga fokus bergeser dari terapi menyembuhkan penyakit menjadi menyediakan perawatan atau paliatif atau meringankan rasa sakit. Namun masalahnya tidak terletak pada definisi tetapi dalam penafsiran definisi. Soal yang terakhir, apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Jadi euthanasia memang dilarang di Indonesia. Untuk euthanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelakunya. Euthanasia pasif yang banyak terjadi jika dikaitkan kembali dengan hak asasi manusia. Euthanasia tentu melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengatur tentang larangan melakukan euthanasia, yakni dalam pasal 344 KUHP yang bunyinya yaitu barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kelangsungan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Sekarang bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia? Saya mengambil pandangan agama Islam ya. Menurut Muslim menentang euthanasia.
Mereka percaya bahwa semua kehidupan manusia adalah suci karena itu diberikan oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan memilih berapa lama setiap orang hidup. Manusia tidak seharusnya ikut campur dalam hal ini. Dilarang bagi seorang muslim untuk merencanakan atau mengetahui sendiri waktu kematiannya sendiri terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau jawabannya kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.